Welcome back to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini kita akan mereview sebuah raket dari brand Apax. Ini dia dengan seri Apax Twit 218. Nah, ini adalah raket headlag ya. Biasanya kita mereview raket-raket head heavy balance ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview raket headlag. Nah, raket headlag sendiri adalah raket yang memiliki keunggulan jika digunakan dalam bermain. Ini sangat mendukung sekali kita dalam permainan-permainan cepat dan agresif. Nah, seperti apa raketnya? Nanti kita akan lihat detail dari tiap sisi dari raket ini dan juga nanti pengalaman saya menggunakan raket ini. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Ya, tadi adalah sekilas detail dari sisi-sisi dari raket ini. Nah, sekarang kita akan coba membahas spesifikasinya ya. Jadi Apax Twit 218 ini adalah raket yang bertipe headlag. Seperti yang kita ketahui, selain raket headlag ada juga raket balance, raket even balance, dan raket head heavy. Nah, pengkategorian balance, raket even balance, raket head heavy itu dilihat dari balance point-nya. Nah, untuk Apax Twit 218 ini memiliki balance point 283 dan masuk headlag. Nah, cuma memang tidak ada standar atau patokan pasti mengenai pengklasifikasian balance point tersebut itu masuk di kategori apa. Tiap brand mungkin saja beda-beda, tapi biasanya ada patokan 285 ke bawah itu headlag, 285 sampai 290 itu balance, 290 sampai 295 itu even balance, dan 295 ke atas itu head heavy. Tapi sekali lagi itu bukan ukuran pasti, bukan standar pasti ya. Karena tiap brand mungkin saja bisa berbeda-beda, itu hanya sebagai patokan saja. Oke, kembali lagi ke raket ini. Raket ini adalah raket headlag. Jadi raket ini ditujukan atau memiliki keunggulan jika dimainkan untuk permainan cepat dan agresif. Oke, seperti itu. Dan untuk mendukung permainan cepat tadi, kalau kita perhatikan di bagian frame-nya, nah bagian frame-nya ini menarik. Bagian frame-nya ini kalau kita perhatikan, ini dia berbentuk sword atau lancip. Oke, dia full sword dari bagian bawah sini sampai bagian atas, dan kembali lagi ke bawah dia sword, bentuknya sword, lancip, dan modelnya diamond. Jadi kurang lebih seperti Aura Speed SNP ini. Dia kan Aura Speed ya, jadi untuk bermain speed. Jadi model frame-nya juga seperti itu, dia lancip, jadi digunakan untuk membelah angin ya. Nah, bentuknya ini kalau saya perhatikan ya mirip dengan Flex Power Airspeed 10.
entah itu di bagian framenya, bentuk shape dari framenya, juga spesifikasinya mirip-mirip. Ini balance point-nya 285, berbeda 2 mm aja dengan ini ya. Beratnya sama, panjangnya sedikit beda, tapi kurang lebih sama jika melihat bentuknya ya, sekilas sama. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi selain memang headlight itu adalah raket yang digunakan untuk bermain cepat dan agresif. Selain itu juga memiliki kontrol yang menurut saya bisa dikatakan baik, dan raket ini juga untuk mendukung permainan cepat tadi didukung dengan bentuk framenya yang short tadi. Oke, seperti itu. Nah, ini catnya Dove ya, catnya Dove, dominasinya warna biru, warna dasarnya yang biru, kemudian ini seperti ditumpuk dengan, kalau yang ini seperti ditumpuk warna putih ya, ini variasinya. Kemudian di bawah ini ada putih dan ada gold. Cuma memang untuk kualitasnya ya, kalau kita perhatikan di bagian warna dasarnya ini menurut saya cukup bagus ya, cukup awet. Cuma di sini ada yang mengelupas di bagian warna putihnya. Nah, ini sudah mengelupas. Ini sepertinya kena kok ya, kena kok. Kalau nggak salah ada prinsipnya nggak ya? Sejauh ini sih belum ada yang terlalu besar ya. Ini ada juga sedikit kecil di sini. Oke, jadi menurut saya ya standar saja ya, standar saja. Catnya seperti itu ya. Oke, itu melihat dari spesifikasinya. Oh ya, beratnya 4U ya, tidak terlalu ringan juga. Jadi untuk sedikit ingin bermain power, jika ingin bermain power ya tidak terlalu buruk amat, cuma memang tidak istimewa. Nanti saya akan ceritakan pengalaman saya menggunakan raket ini. Oke, seperti itu ya. Oke, bisa ditarik 38 lbs ya spesifikasinya, cuma ya untuk berjaga-jaga lah, lebih biar lebih awet, tidak perlu ditarik kencang-kencang. 28 aja ini udah kencang, tapi buat teman-teman yang bermain lebih kencang ya nanti tergantung kalian ya, seleranya bagaimana. Oke, seperti itu. 28 lbs dengan senar stand 10, menurut saya ini revolusinya biasa, tapi kalau untuk bermain kontrol tidak ada masalah, dan tidak ada masalah juga jika senar itu untuk bermain cepat, bermain agresif, saya rasa tidak ada masalah. Oke, sekarang kita akan ke pembahasan pengalaman ya. Pengalaman saya menggunakan raket ini. Jadi raket ini sudah saya gunakan kurang lebih 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih, dan hal yang paling terasa adalah pada bagian swingnya. Swingnya terasa mudah dan cepat sekali dilakukan. Itu yang paling terasa dan tidak membuat capek jika menggunakan raket ini. Nah, bagaimana dengan smashnya? Nah, untuk smashnya menurut saya biasa ya, tidak ada yang istimewa karena raketnya adalah raket headlight. Saya tidak tahu kalau misalkan senarnya ini dipasangkan di raket yang heavy bagaimana. Cuma memang kalau di raket yang ini, yang tipenya raket tipenya headlight itu biasa saja, meskipun bisa keras ya. Buat teman-teman yang tipe yang smashnya keras, mungkin menurut saya masih bisa saja melakukan smash keras dengan raket ini, tetapi membutuhkan effort, membutuhkan usaha yang lebih jika melakukan smash yang sifatnya beruntun atau continuous atau sering. Nah, itu akan sedikit butuh effort. Tapi kalau hanya sekali 2 kali saya rasa tidak masalah. Cuma memang untuk raket ini untuk generate powernya agak kurang ya untuk smash. Kemudian untuk load saya rasa tidak ada masalah, tinggal nanti tergantung senarnya juga ya. Kalau senarnya terlalu kencang nanti agak butuh tenaga ya untuk membuat loadnya kita sampai ke baseline. Oke, seperti itu. Untuk netting saya rasa tidak ada masalah, raket ini juga mudah digunakan, apalagi nettingnya yang netting cepat dari kanan kemudian ke kiri, saya rasa tidak ada masalah, raket ini mudah dilakukan karena swingnya enak. Ado drive itu menurut saya raket ini enak karena dia headlight ya, jadi tidak ada masalah jika melakukan drive cepat karena dia headlight. Kemudian untuk defense pun juga enak karena tadi ya swingnya enak juga ya, jadi untuk defense kita bisa lakukan dengan cepat juga. Kemudian untuk kontrol dan flashing saya rasa juga tidak ada masalah, raket ini juga enak. Cuma memang PR-nya ada di bagian ketika kita melakukan smash atau pukulan keras memang agak kurang, tapi bisa diakali dengan senar ya. Jika pemilihan senarnya itu lebih
memiliki ketebalan yang lebih kecil dan senar yang bagus kayak BG66 Ultimate atau variannya, menurut saya pasti bisa lebih ini. Atau Kizuna D61 itu juga mungkin bisa memaksimalkan di powernya, meskipun nanti tidak sepowerful jika dibandingkan dengan raket yang heavy seperti itu. Oke, dan ini shaftnya tidak stiff dan tidak terlalu flex. Jadi antara medium flex sampai medium. Oke, seperti itu. Jadi ya standar ya. Raket Apax biasanya speknya mirip-mirip dan ya fleksibilitasnya kurang lebih ya seperti itu kebanyakan. Oke, dan ini juga bagian samping frame-nya juga nggak terlalu lebar ya, seperti ini. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan raket ini ya. Jadi buat teman-teman yang tipikalnya bermain cepat, bermain agresif, atau fisiknya mungkin agak kurang, cenderung defensif, nah, raket ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian. Oke, jika melihat raket ini, memang kalau dibandingkan dengan ini harganya jauh ya. Ini memang lebih mantap untuk main power juga, ini masih dapat. Cuma jika kalian lebih cenderung untuk bermain power, lebih bermain speed, raket ini sebenarnya sudah cukup bisa diandalkan. Nah, tergantung ya. Kalau raketnya nyaman meskipun harganya murah, kalian bisa memaksimalkannya ya. Jika dibandingkan dengan raket yang mahal tapi kalian tidak nyaman, tentu rasanya akan berbeda, hasilnya akan berbeda jika kalian menggunakan raket murah tapi nyaman. Oke, seperti itu pengalaman yang mungkin saya bisa bagikan. Oke, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika kalian pernah punya pengalaman menggunakan raket ini atau ingin bertanya, silahkan saja sampaikan di kolom komentar. Oke, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Oke, nanti kalau ada yang kelewatan akan saya sampaikan di kolom deskripsi ya. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.